Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Asbahs bahwasanya ada seorang raja. Dia memiliki seorang putra bernama Al-Khadir. Hari itu, Ilyas, yaitu saudara sang raja, berkata kepadanya, "Anda sudah lanjut usia, sementara putramu, yaitu Al-Khadir, tidak mau meneruskan tahta kerajaan engkau. Untuk itu, engkau harus segera menikahkan Al-Khadir supaya putranya kelak bisa menjadi penerus tahta kerajaan ini." Kemudian, sang raja menerima usulan dan nasihat saudaranya tersebut. Ia pun berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, menikahlah." Al-Khadir menjawab, "Saya tidak ingin menikah." Raja pun menimpali kata-katanya, "Tidak, engkau harus menikah." Lalu anaknya pun menjawab, "Jika begitu, nikahkanlah saya." Akhirnya, sang raja pun menikahkan Al-Khadir dengan seorang gadis. Setelah resmi menikah, Al-Khadir berkata kepada istrinya itu, "Sebenarnya, saya tidak ada hajat kepada perempuan. Untuk itu, engkau pilih fokus beribadah bersama saya dan semua kebutuhanmu akan dicukupi kerajaan, atau kamu itu saya ceraikan." Kemudian sang istri menjawab, "Saya memilih untuk beribadah kepada Allah bersamamu." Al-Khadir berkata kepada istrinya, "Jika begitu, jangan bocorkan rahasiaku ini. Jika engkau bisa menjaga rahasiaku ini, maka Allah akan menjagamu. Akan tetapi, jika engkau membocorkan rahasiaku ini, maka Allah akan membinasakanmu." 1 tahun berlalu dari usia pernikahan mereka berdua. Namun sang istri tidak kunjung hamil dan punya anak. Maka, sang raja pun lantas memanggil menantunya itu. Kemudian, raja berkata kepada menantunya, "Kamu perempuan yang masih muda. Putraku juga masih muda. Lantas, mengapa engkau belum juga punya anak, padahal engkau berasal dari kalangan perempuan yang subur?" Menantu pun menjawab, "Sesungguhnya anak adalah karunia dan kehendak Allah." Lalu, sang raja memanggil Al-Khadir. Ia pun berkata kepada Al-Khadir, "Kenapa sampai saat ini engkau belum memberikan seorang cucu?" Al-Khadir menjawab, "Sesungguhnya anak adalah karunia dan kehendak Allah." Kemudian ada orang yang berkata kepada sang raja, "Mungkin bisa jadi menantumu itu mandul. Untuk itu, coba nikahkanlah kembali Al-Khadir dengan seorang janda yang sudah pernah punya anak." Selanjutnya, sang raja pun berkata kepada putranya, yaitu Al-Khadir, "Wahai Al-Khadir, ceraikanlah istri pertamamu itu." Al-Khadir menjawab, "Saya minta, jangan pisahkan saya dengannya, karena saya sangat menyukainya dan bahagia hidup bersama dengannya." Raja pun mendesak, "Tidak, engkau harus menceraikannya." Dan akhirnya, Al-Khadir pun menceraikan istri pertamanya itu. Dan kemudian, sang raja menikahkan kembali Al-Khadir dengan seorang janda yang pernah beranak. Setelah menikah, Al-Khadir mengatakan kepada istri barunya itu, ia mengatakan hal yang sama seperti yang dia katakan kepada istri pertamanya.
Lantas, istri barunya itu menjawab, "Saya memilih untuk tetap bersama engkau." Singkat cerita, 1 tahun berlalu, tapi istri Al-Khadir yang kedua tidak kunjung punya anak juga. Lalu sang raja memanggil menantunya itu. Raja berkata kepada menantunya, "Kamu adalah perempuan janda yang sudah pernah punya anak, tapi mengapa engkau belum juga punya anak dari putraku?" Ia pun menjawab, "Bagaimana saya bisa punya anak dari suamiku? Sementara dia sibuk beribadah dan tidak ada hajat kepada perempuan." Mendengar hal itu, sang raja langsung naik pitam dan berkata, "Cepat, cari Al-Khadir." Dan ketika Al-Khadir mengetahui bahwa ia dicarikan oleh sang raja, lantas dia pun melarikan diri. Waktu itu, ada 3 orang yang mencari dan mengejar Al-Khadir. 2 dari mereka berhasil menangkap Al-Khadir. Al-Khadir pun sempat meminta mereka berdua agar melepaskan dirinya, tapi mereka berdua menolak tidak mau. Kemudian, orang yang ketiga datang dan berkata, "Jangan serahkan dia kepada sang raja, karena mungkin nanti sang raja akan menghukumnya, padahal dia adalah putranya sendiri." Dan akhirnya, mereka berdua pun bersedia melepaskan kembali Al-Khadir. Setelah itu, mereka pulang menghadap kepada sang raja. 2 orang yang sempat menangkap Al-Khadir menceritakan kepada sang raja, ya, sudah berhasil menangkap Al-Khadir, namun kawan mereka yang ketiga mengambilnya dan melepaskannya kembali. Dan akhirnya, sang raja pun memenjarakan orang ketiga tersebut. Kemudian sang raja berpikir, lalu memanggil 2 orang yang sempat berhasil menangkap Al-Khadir. Raja pun berkata kepada mereka, "Kamu berdua telah membuat putraku takut hingga membuatnya melarikan diri." Lantas, sang raja pun menginstruksikan agar kedua orang itu dieksekusi mati. Kemudian, setelah itu, sang raja memanggil menantunya, "Kamu yang telah membuat putraku lari, dan kamulah yang telah membocorkan rahasianya. Seandainya engkau tetap menutupi dan merahasiakannya, pastilah putraku masih ada di sampingku." Lalu sang raja pun mengeksekusi mati menantunya itu. Sementara itu, sang raja membebaskan mantan menantunya yang gadis dan orang ketiga tersebut. Gadis itu lantas pergi dan membangun sebuah gubuk di dekat gerbang kota untuk memenuhi kebutuhannya. Ia pun sehari-hari mencari kayu bakar lalu menjualnya. Pada hari itu, ada seorang laki-laki miskin keluar dari area kota, lalu membaca basmalah. Kebetulan, gadis itu mendengarnya. "Kamu mengenal Allah?" kata gadis itu kepada laki-laki tersebut. Laki-laki itu menjawab, "Saya ini sahabat Al-Khadir." Gadis itu pun berkata, "Saya adalah perempuan yang dulu pernah menjadi istri Al-Khadir." Dan pada akhirnya, mereka berdua menikah dan dikaruniai anak. Setelah menikah, sang istri bekerja di istana Raja Fir'aun sebagai masyitah, yaitu tukang sisir dan perawat rambut, putri dari Raja Fir'aun. Asbat mengisahkan dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas, bahwa pada hari itu, si masyitah sedang menata dan menyisir rambut putri Raja Fir'aun. Tiba-tiba, sisir yang ada di tangannya terjatuh, dan secara refleks dia langsung berucap,
Maha Suci Tuhanku. Kemudian, putri Fir'aun berkata kepada ayahnya, "Ayahku." Masyidah menjawab, "Bukan, tapi Tuhanku dan Tuhan ayahmu." Maka putri Fir'aun itu berkata, "Saya akan melaporkan hal ini kepada ayahku." Mendapat laporan dari putrinya seperti itu, lantas Fir'aun memanggil si Masyidah tersebut dan berkata, "Bertaubatlah engkau dan kembalilah menyembah aku." Akan tetapi, si Masyidah menolak. Lalu, Fir'aun menginstruksikan agar dibuatkan tungku untuk mendidihkan air dengan kuali dari tembaga. Kemudian, Fir'aun menginstruksikan agar salah satu anak si Masyidah dilemparkan ke dalam kuali yang sedang mendidih tersebut. Kemudian, Fir'aun berkata kepada si Masyidah, "Apakah engkau sudah mau bertaubat?" Masyidah menjawab, "Tidak." Lalu Fir'aun menginstruksikan agar anak si Masyidah yang lain dilemparkan lagi ke dalam kuali mendidih tersebut. Namun si Masyidah tetap teguh pada keimanannya, hingga akhirnya semua anaknya dilemparkan ke dalam kuali tersebut. Dan kemudian Fir'aun kembali berkata kepada anaknya, "Apakah engkau sudah mau bertobat?" Masyidah tetap menjawab, "Tidak." Lalu Fir'aun menginstruksikan agar giliran si Masyidah dilemparkan ke dalam kuali mendidih tersebut. Sebelum dilempar, Masyidah berkata, "Saya punya satu permintaan." "Apa itu?" tanya Fir'aun. "Setelah engkau melemparkanku ke dalam kuali mendidih tersebut, perintahkan bawahanmu supaya membawa kuali itu ke rumahku yang ada dekat di gerbang kota. Kemudian, kuali itu tumpahkanlah di dalam rumahku. Kemudian, robohkanlah rumahku sehingga itu menjadi kuburan kami," kata si Masyidah menjelaskan permintaannya. Fir'aun pun menjawab, "Baiklah, akan saya penuhi permintaan itu." Dan akhirnya, si Masyidah pun dilemparkan ke dalam kuali mendidih itu, dan kemudian Fir'aun melaksanakan permintaannya tersebut. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Di tengah perjalanan Isra, saya mencium aroma wangi. Lalu saya bertanya kepada Jibril, 'Wahai Jibril, aroma wangi apa ini?' Jibril berkata, 'Ini adalah aroma wangi perempuan tukang sisir, putri Fir'aun dan anaknya.' Wallahu a'lam bissawab."